Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidz As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada huruf H pada hadis nomor 3751. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, haqiqun, pantas, bil mar'i, terhadap seseorang, ayyakuna lahu, bahwasanya ada baginya, majalis, beberapa majlis, yakhlu fiha, yang dia bersendiri padanya, tidak bersama orang lain. Untuk apa? Wa yadhkuru dhunubahu, mengingat dosa-dosanya, fayastaghfirullah minha, lalu dia istighfar kepada Allah dari dosa-dosa tersebut. Hadis ini derajatnya mursal, maka termasuk hadis yang dhaif. Tetapi isinya benar. Seseorang hendaklah mengingat apa yang sudah dia lakukan supaya bisa memperbaiki kondisi berikutnya, sehingga dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ali Imran ayat 135. Orang-orang yang mereka apabila sudah melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka dengan perbuatan maksiat, dzakarullah, mereka pun ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka istighfar, minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Aisyah radhiyallahu anha, seringkali beliau itu menangis sampai meleleh air matanya sampai basah jilbabnya. Gara-gara apa? Dia teringat di mana dia pernah berseteru dengan keponakannya sendiri, sampai tidak mau ngajak bicara sama keponakannya itu lama sekali. Padahal Rasulullah sudah membatasi kalau ada perseteruan sesama muslim dibatasi maksimal berapa? 3 hari. Enggak boleh cutakan lebih dari 3 hari. Nah, kalau ingat kejadian itu, Aisyah kemudian menangis. Bahkan gara-gara itu Aisyah kemudian memerdekakan banyak budak-budak supaya menebus dosa yang sudah dia lakukan. Itu ciri-ciri orang baik seperti itu. Kalau teringat dosa maka dia akan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 52. Hakimu ummati, orang yang bijaksana di antara umatku adalah Uwaimir. Uwaimir ini sahabat Nabi yang namanya terkenalnya Abu Darda. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi meskipun dhaif, Abu Darda itu memang di dalam kitab-kitab disebut atau dijuluki Hakimul Ummah, orang yang bijaksana di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seringkali dia mengucapkan kata-kata yang bijaksana, sehingga kata-katanya pantas untuk ditulis emas. Kata-katanya dibukukan di dalam kitab-kitab yang banyak, kitab Az-Zuhud dan yang lain-lainnya. Apa sih definisi hakim atau bijaksana? Bijaksana itu definisinya adalah al-isabah, tepat di dalam berbicara dan di dalam berbuat, itu namanya bijaksana. Kapan seseorang itu marah? Kalau marahnya tepat pada tempatnya, itu bijaksana. Jadi tidak selalu orang marah itu jelek.
Tapi dikit-dikit marah itu tidak baik. Itu menunjukkan tidak bijaksana. Ada anak kita nakal, apakah setiap anak kita nakal berarti langsung kita jewer, kita selentik, kita cubit? Tidak sepantasnya begitu. Kalau dia berbuat sesuatu, itu sebenarnya anak itu cerminan dari orang tuanya. Karena seringkali anak itu hanya niru siapa? Orang tua. Kok bisa anakmu kayak begitu? Nah, apa yang kamu lakukan? Mungkin kita sebagai orang tua melakukan sesuatu ditiru oleh anak. Akhirnya anak kita melakukan seperti itu, kita anggap dia nakal, padahal sebenarnya itu cerminan dari diri kita sendiri. Maka sebelum nyelentik anak itu perbaiki diri sendiri dulu. Barangkali apa? Keburukannya justru adalah dari diri kita sendiri. 53. Halqul qafa, mencukur tengkuk, min ghairi hijamah, tanpa bekam, majusiyatun, itu adalah adatnya orang-orang Majusi. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini bicara tentang hijamah atau bekam. Dan bekam ini ada hadis-hadis yang sahih tentangnya, sehingga hadis ini sudah tercukupi oleh hadis-hadis yang lain. Contohnya sabda Nabi SAW atau kebiasaan Nabi, ya. Kana yahtajib, beliau biasanya berbekam fi ra'sih, pada kepalanya, wa yusammiha umma mughith, dan beliau menyebut bekam di kepala itu dengan istilah ummu mughith. Nah, maka bekam di tengah kepala sini boleh. Dengan cara bagaimana? Digundul dulu rambutnya. Karena kalau rambutnya tidak digundul, maka itu alat bekamnya tidak akan bisa menempel dengan sempurna. Maka digundul dulu. Nah, seperti ini diperbolehkan. Tengkuk juga begitu. Kalau mau dibekam, maka bulu-bulunya digundul atau dibersihkan dulu. 54. Hulwatud dunya, manisnya dunia, murratul akhirah, itu adalah pahitnya akhirat. Wa murratud dunya, adapun pahitnya dunia, itu adalah hulwatul akhirah, manisnya akhirat. Ini hadis menurut saya sangat penting untuk dijadikan sebagai kaidah di dalam hidup kita, supaya hidup kita itu terasa nyaman terus. Murratud dunya, pahitnya dunia, apapun yang terasa pahit di dunia, itu hulwatul akhirah, itu sebenarnya manis nanti di akhirat. Dapat musibah, kalau sabar maka pahalanya besar tak terhingga. Sampai-sampai orang-orang yang tidak pernah sakit itu besok di akhirat ngiri sama orang-orang yang sakit. Kenapa? Karena melihat besarnya pahala-pahala mereka. Saya tampilkan dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, la yawaddanna ahlul afiyah, sungguh betul-betul orang yang sejahtera di dunia, sehat walafiat, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, ingin anna juludahum, bahwasanya kulit mereka quridat bil maqarid, digunting dengan gunting-gunting, remuk semua kulitnya. Mimma yarawna min thawabi ahlil bala, karena mereka melihat pahala besar untuk orang-orang yang mendapatkan bala atau ujian di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi konsep hidup kita adalah semua kepahitan dalam kehidupan dunia itu bayangkan kemanisannya besok di akhirat. Makanya ada seorang ulama mengatakan, kalau saya itu mau menggunjing seseorang atau menuduh seseorang atau mencaci seorang, kalau seandainya saya mau, itu pasti yang saya tuduh, saya caci, saya gunjing itu ibu saya sendiri. Kenapa? Kata dia, orang yang digunjing, dicaci, dituduh itu sama dengan dikasih pahala oleh orang yang mencaci tadi itu. Dicaci itu kan pahit rasanya, tapi sebenarnya manis karena ada pahala kalau sabar. Dituduh itu pahit rasanya, tapi sebenarnya manis kalau mau sabar karena ada pahalanya. Nah, maka dia katakan, andai saya boleh menggunjing seseorang, ibu saya itu yang saya gunjing. Karena ibu saya itu adalah manusia paling saya cintai, maka yang pengen saya transferi pahala ya ibu saya. Daripada transfer pahala kepada orang lain, mending transfer pahala kepada ibu sendiri. Nah, maka mari kita jadikan semua musibah di dunia ini dianggap manis, sehingga tidak merasakan susah yang berkelanjutan.
Adanya orang yang susah berkelanjutan itu gara-gara tidak mengetahui konsep hidup seperti ini. Termasuk dalam bab ini adalah melarat atau sedikit harta. Itu adalah kemanisan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qillatul mali aqallu lil hisabi." Sedikitnya harta di dunia itu menyebabkan hisabnya lebih ringan. Sedikit harta ini kan pahit, tapi nanti hisabnya ringan, segera masuk surga, ini kan manis. Hadis riwayat Ahmad sahih. 55. Haliful qaumi, orang yang halif, yang bersumpah dengan suatu kaum, itu minhum, itu adalah termasuk dari kelompok mereka. Wa ibnu ukhtil qaum, dan anaknya saudari perempuan suatu kaum, minhum, itu juga termasuk dari kaum tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Halif atau bersumpah itu maksudnya apa? Ini kebiasaan dulu di masa jahiliyah. Antara satu kabilah dengan kabilah yang lain itu saling bersumpah untuk sehidup semati. Hartamu hartaku, hartaku hartamu, nyawamu nyawaku, nyawaku nyawamu. Sehingga kalau sudah saling bersumpah seperti ini sudah seperti sesaudara, sehingga pasti akan membela dimanapun berada. Mau dia salah, mau dia benar, pokoknya ini halif saya, harus saya bela. Nah, setelah itu Islam kemudian menghapus. Sekarang nggak boleh kayak begitu. Rasulullah mengatakan, la hilfa fil Islam. Tidak ada lagi sumpah-sumpah seperti itu di dalam Islam. Terus kalau yang sudah terlanjur gimana? Wa ayyuma halifin kana fil jahiliyah, adapun yang sudah terlanjur di masa jahiliyah, lam yazidhul islamu illa syiddah. Ketika sudah masuk Islam, maka hubungannya semakin erat. Artinya hubungannya itu erat karena sama-sama Islam, tetapi tidak boleh sehidup semati tadi. Artinya kamu salah pun tetap saya bela, tidak boleh. Membela hanya dalam kondisi yang benar saja. Kalau dia salah ya harus kita ingatkan. Nah, maka maksudnya di sini, kalau sudah halif dengan suatu kaum, berarti kamu sudah termasuk kelompok mereka. Misalnya saya dulu halif dengan orang Sunda misalnya. Nah, berarti saya termasuk grup Sunda meskipun saya orang Jawa. Nah, sehingga dianggap saya ini keluarga Sunda. Kemudian ukhtil qaum itu adalah wanita di suatu kaum. Misalnya wanita Jawa menikah dengan laki-laki Sunda. Nah, anaknya itu gimana? Rasul katakan ibnu ukhtil qaumi minhum. Anak laki-laki dari seorang perempuan yang dari suatu kaum, dalam kasus tadi berarti wanita Jawa, minhum berarti anaknya termasuk komunitas Jawa. Meskipun nasabnya tetap kepada bapaknya, tapi dia tidak dikeluarkan dari komunitas orang Jawa. Dia termasuk keluarga Jawa, sehingga orang-orang Jawa hendaklah juga memuliakan. Di mana? Hamzah ibnu Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib. Ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhi, dia adalah saudara saya, minar radha'ah, dari penyusuan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disusui oleh satu ibu bersama Hamzah paman beliau. Siapa yang menyusuinya? Yang menyusuinya adalah Thuwaibah. Thuwaibah ini seorang budak perempuan milik paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hamzah masih kecil disusui olehnya. Ketika Rasulullah masih kecil disusui oleh Thuwaibah juga. Nah, sehingga ini satu susuan. Karena itu Hamzah ini statusnya selain paman Nabi juga saudara sesusuan Nabi. Makanya ketika Hamzah ini wafat, putrinya Hamzah ditawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada wanita cantik, putrinya Hamzah, Anda nikahi saja. Karena bapaknya sudah wafat, sekaligus menikahi wanita anak yatim, sekaligus merawatnya. Maka Rasulullah mengatakan enggak boleh. Kenapa? Dia adalah anaknya saudara susuan saya. Berarti dia adalah keponakan susuan saya, mahram dengan saya, enggak boleh.
Kemudian Hamzah ini memiliki fadilah yang sangat besar, yaitu hadis 57. Hamzah adalah sayyidus syuhada, tokohnya orang-orang yang mati syahid. Maksudnya yang paling utama di antara orang-orang yang mati syahid yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa di antara orang-orang yang mati syahid itu yang paling utama adalah Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dibunuh oleh orang kafir, kemudian dibelah dadanya dan diambil jantungnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa besok pada hari kiamat itu ada pengelompokan. Ada kelompok syuhada, ini tokohnya adalah Hamzah. Ada kelompok para ulama, ini tokohnya Mu'adz bin Jabal. Ada kelompok para koruptor, ada kelompok para maling, itu nanti ada kelompoknya masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat Az-Zilzal, yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu, di hari kiamat, manusia keluar dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda-beda ini maksudnya tadi ya, ada yang kelompok baik, kelompok jelek dan seterusnya itu. Saya tampilkan dalil bahwasanya Mu'adz bin Jabal adalah ketua para ulama besok di akhirat. Innal ulama, sesungguhnya para ulama, idza hadaru rabbahum, apabila mereka datang kepada Allah besok pada hari kiamat, maka adalah Mu'adz bin Jabal itu di depan mereka sejauh lemparan satu batu. Hadis riwayat Abu Nuaim, derajatnya sahih. Nah, maka ini sahabat-sahabat Nabi akan menjadi pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok orang-orang baik ini. Mudah-mudahan semua kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam kelompok orang-orang yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. 58. Hamala Nuhun, Nabi Nuh membawa ma'ahu bersama dia fis safinah, di dalam kapal, min jami'i syajar, dari semua jenis pohon. Hadis didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi meskipun hadisnya dhaif, sesuai dengan zahir ayat Quran. Apa ayatnya? Min kullin zawjayn itsnaini. Allah mengatakan pada surat Hud ayat 40, hatta idza jaa amruna, ketika sudah datang banjir yang kami kirim, wa farattan nur, dan memancarkanlah tungku-tungku api itu, memancarkan air. Qul nahmil fiha, kami katakan kepada Nuh, angkutlah pada kapal itu min kullin, dari semua, dari segala sesuatu. Segala sesuatu berarti hewan masuk, pohon juga masuk. Zaujain itsnain, dari semua itu dua jenis dibawa. Maksudnya jantan betinanya diambil semuanya. Pohon kan juga ada jantan betina kan? Binatang juga ada jantan betina. Nah, semuanya diangkut. Silahkan nanti dicek dalam kitab-kitab tafsir ya. Para ulama tafsir mengatakan min kullin zaujain itsnain itu mencakup binatang-binatang dan pohon-pohonan. Nah, maka kata-kata kullin ini menurut para ahli tafsir mencakup keduanya. Maka ini menguatkan makna hadis ini. Wallahu a'lam. Nah, adapun nanti hakikatnya apakah betul-betul seperti itu? Karena ini hanya tafsiran para ulama. Kalau ayatnya memang tidak menyebutkan kata-kata pohon, tapi bisa dipahami seperti itu. Nah, nanti kita bisa tanya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, apakah semua pohon beliau bawa ke kapal itu. 59. Hamalatul Quran, pemikul-pemikul Quran itu adalah murafa, pemimpin-pemimpin ahli jannah yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi bahwasanya para pemikul Quran, orang-orang yang hafal Quran itu akan dimuliakan oleh Allah, itu jelas. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Surat Az-Zukhruf ayat 44. Sungguh Al-Quran itu merupakan kemuliaan bagi engkau dan juga untuk kaummu. Jadi orang yang punya Quran akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang punya Quran maka berhak menjadi imam, dimuliakan oleh Allah. Orang yang punya Quran maka di kuburannya oleh Nabi ketika harus dikumpulkan dua jenazah, ini didahulukan yang hafalan Qurannya paling banyak, dimuliakan lagi pas matinya. Nanti di akhirat dimuliakan oleh Allah, masuk surga disuruh membaca ayat
Kalau bisa baca naik, bisa baca lagi naik, bisa baca lagi hafalan dia, ya semakin banyak hafalannya semakin tinggi derajatnya. Nah, ini menjadi zikr, menjadi kemuliaan. Kemudian 60. Hamalatul Quran, pemikul-pemikul Quran, auliyaullah, adalah wali-wali Allah. Faman adahum, maka barang siapa yang memusuhi mereka, faqad adallah, berarti sudah memusuhi Allah. Wa man walahum, dan barang siapa yang mencintai mereka, faqad walallah, berarti sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Adapun tentang wali Allah, siapa mereka, itu sebenarnya definisinya sudah ada dalam Al-Qur'an. Saya tampilkan. Ala inna awliya Allah, surat Yunus ayat 62. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada takut bagi mereka dan tidak pula mereka sedih. Ini maksudnya di akhirat. Di akhirat tidak akan takut, di akhirat tidak akan sedih. Kalau di dunia itu tempatnya sedih dan takut, wajar, gak ada masalah. Nabi Musa takut ketika berhadapan dengan tukang sihir. Nabi Muhammad SAW sedih ketika istrinya wafat, itu di dunia, ya. Tapi di akhirat gak ada takut, gak ada sedih. Siapa mereka wali Allah itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu selalu bertakwa. Perhatikan kata-kata kanu yattaqun. Ini maksudnya, tafsirnya orang-orang yang selalu takwa. Yattaqun fi'il mudhari, kanu fi'il madhi. Ketika ada kanu fi'il madhi digabung dengan fi'il mudhari, ini menunjukkan adat kebiasaan. Jadi takwanya itu selalu. Makanya di sini Allah katakan amanu fi'il madhi, ya. Tapi begitu yattaqun fi'il mudhari, karena untuk menunjukkan istimrar, berkelanjutan, berterus-terusan, takwanya terus-menerus. Tidak takwa hanya ketika di depan orang banyak saja, tapi sendiri pun juga takwa kepada Allah. Itu wali-wali Allah. Nah, itu definisinya. Jadi apakah orang yang hafal Quran selalu menjadi wali Allah? Ya belum tentu. Dia hafal Quran tapi hanya hafal saja, tidak mengamalkan isinya, bukan termasuk orang-orang yang disebut wali-wali Allah Subhanahu wa taala. 61. Hamlul asa, membawa tongkat, alamatul mukmin, tandanya orang beriman. Wa sunnatul anbiya, dan sunnahnya para nabi-nabi. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani, hadis ini maudhu alias palsu. Dan saya belum menemukan satupun hadis sahih tentang fadilah tongkat. Tapi apakah boleh kita membawa tongkat? Boleh, gak ada masalah. Karena ini cuma masalah muamalah, sehingga hukum asalnya adalah mubah dan boleh. Tapi apakah itu tanda orang beriman? Tidak ada dalil sama sekali. Apakah seluruh nabi pakai tongkat? Kita hanya nemukan Nabi Musa yang disebutkan bawa tongkat dalam Quran. Surat Thaha ayat 18. Qala hiya 'asai. Ini adalah tongkat saya ya Allah. Ma'aribu ukhra. Saya punya kebutuhan-kebutuhan yang banyak dengan tongkat ini. Jadi tongkat faedahnya sangat banyak. Maka dipegang oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Rasulullah kalau pipisnya kan di padang pasir, ya. Oleh Anas dan temannya itu disiapi air. Mereka membawa ember plus tongkat. Tongkatnya untuk apa? Itu dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan tongkatnya itu untuk mengangkut ember tadi, ya. Ember, ini tongkat kan, embernya taruh di tengah, dipikul 2 orang. Kemudian fungsi tongkat juga untuk ditancapkan di padang pasir, kemudian kain ditaruh di atasnya supaya kita bisa bersembunyi di baliknya untuk buang hajat di situ. Kemudian fungsi tongkat juga, Rasulullah itu biasanya kalau sudah buang hajat, beliau kemudian berwudu. Nah, kalau sudah berwudu biasanya melakukan sholat, maka tongkatnya fungsinya untuk sutra. Nah, maka fungsinya banyak tongkat itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi silakan kalau mau bawa tongkat nggak apa-apa. Imam Syafi'i itu mulai pakai tongkat pada usia 40 tahun. Maka ditegur orang, baru 40 masih muda pakai tongkat. Beliau katakan, saya bawa tongkat ini supaya saya ingat terus bahwa hidup ini hakikatnya adalah safar menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya untuk mengingat-ingat diri saya, kamu itu musafir di dunia itu.
Sehingga jangan mengumpulkan duit banyak-banyak. Untuk apa musafir mengumpulkan duit banyak-banyak? Padahal hanya melewat saja. Namanya musafir kan lewat saja, Pak. Tujuan akhirnya itu sana, di surga sana. Dunia ini hanya sementara, cuma tempat lewat saja. Itu maksudnya Imam Syafi'i. 62. Hawariyah penolong saya adalah Az-Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Minar rijal, dari kalangan laki-laki. Wa hawariyah, dan penolong saya minan nisa, dari kalangan wanita, adalah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini mursal, maka hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Tetapi potongan awalnya ini sahih, bahwasanya Zubair ini disebut sebagai hawarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita temukan hadis yang semisal pada riwayat Imam Bukhari. Inna likulli nabiyyin hawariyya, setiap nabi punya penolong. Wa inna hawariyya Zubair, penolong saya adalah Zubair. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa Rasulullah menyebut Zubair sebagai penolong beliau? Karena pada suatu hari Nabi itu menawarkan, siapa yang berani saya utus untuk suatu tugas. Tugasnya ini menakutkan, kondisi perang. Maka Zubair mengatakan saya. Kemudian Rasulullah menawarkan lagi, siapa yang berani akan saya utus? Zubair mengatakan saya. 3 kali Nabi tawarkan, Zubair yang tunjuk jari terus. Maka beliau mengatakan, memang setiap Nabi punya penolong. Penolong saya Zubair ini. Ini berarti Zubair memiliki kelebihan orang yang sangat berani dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran Zubair ini termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Salah satunya Zubair. 63. Husiba dihisab rajulun, seseorang mimman kana qablakum, dari umat-umat sebelum kalian, falam yujad lahu, maka tidak didapati untuknya minal khairi syai', dari kebaikan sedikit pun. Illa annahu, hanya saja dia kana adalah rajulan musiron, seorang laki-laki yang kaya. Wa kana yukhalitun nas, dan adalah dia itu bergaul dengan manusia. Berarti dia apa? Kadang meminjamkan uangnya kepada manusia. Wa kana, dan adalah dia ya'muru ghilmanahu, menyuruh budak-budaknya ayyatajawazu, untuk melonggarkan anil mu'sir, untuk orang yang kesusahan. Jadi kalau orang yang utang belum bisa bayar, maka dia longgarkan, sudah enggak apa-apa, nanti kapan-kapan bayarnya. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berkata lil malaikah, kepada malaikatnya, nahnu ahaqqu bidzalika minhu, kami lebih berhak untuk memaafkan, untuk melonggarkan daripada orang ini. Tajawazu anhu, longgarkanlah untuk orang ini, alias maafkanlah, ampunilah dosa-dosanya. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, disunnahkan orang yang hartanya banyak untuk berdirma kepada orang-orang yang hartanya sedikit, dan jangan susah-susah kepada orang yang sudah susah. Orang susah itu sudah susah, Pak. Jangan disusahkan lagi. Ya, diberi utangan, kemudian begitu jatuh tempo dimarah-marahi, dimaki-maki, susah tambah susah. Jangan begitu. Dikasih omongan yang enak. Oh, belum bisa bayar, sampun, nggak apa-apa. Kapan bisanya? Setahun lagi, betul nopo-nopo. Nah, enak. Ngomongnya enak sehingga orang yang utang pun juga enak. Tapi ya memang tidak semua orang berhak dibegitukan. Ada orang yang sukanya memang apa? Meremehkan. Nah, orang seperti itu perlu dikerasi. Tapi orang-orang yang memang butuh seperti ini perlu dilunasi. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Allah akan memperlakukan hambanya sesuai dengan perbuatan mereka. Siapa yang berbuat melonggarkan, Allah pun akan membalas dengan melonggarkan. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai jenis amalnya. Para ulama mengatakan Allah itu menyukai orang-orang yang meniru sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah apa? Suka memaafkan. Nah, ini ada orang suka memaafkan, melonggarkan kepada orang-orang yang susah, maka Allah pun juga memaafkan mereka. Semakna dengan ayat ini adalah kalam Allah di dalam Al-Quran. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan melonggarkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, kamu kan suka kalau diampuni oleh Allah. Nah, supaya kamu diampuni oleh Allah, ampunilah, maafkanlah orang lain. Siapa yang suka memaafkan, Allah pun juga akan memaafkan dosa-dosanya. 64.
Haudi telaga saya, maksudnya telaga Kautsar, kama baina Son'a, seperti antara Son'a yang ada di Yaman wal Madinah dengan kota Madinah. Jadi luas sekali telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi, pada telaga itu al-aniyah, ada wadah-wadah atau ciduk-ciduk, mithlul kawakib, semisal bintang-bintang. Maksudnya semisal bintang itu dua hal. Satu, banyaknya sebanyak bintang-bintang, tidak bisa dihitung. Yang kedua, cemerlangnya seperti bintang-bintang, cemerlang. Ini dua sifat disifati dengan kata-kata semisal bintang ini. Telaga Kautsar itu berbeda dengan Sungai Al-Kautsar. Bedanya apa? Sungai Al-Kautsar itu di dalam surga. Telaga Kautsar itu di luar surga. Sungai Al-Kautsar itu sumbernya. Telaga Al-Kautsar itu cabangnya. Jadi sumbernya di surga Firdaus ada Sungai Kautsar. Kemudian keluar sampai ke luar surga. Itu ada Telaga Kautsar. Siapa yang berhak minum Telaga Kautsar ini? Kita baca hadis berikutnya 65. Haudi, telaga saya, masiratu syahrin, perjalanan 1 bulan. Jadi luasnya itu kalau dilakukan dengan perjalanan onta itu sampai memerlukan 1 bulan lamanya. Wa zawayahu, dan sudut-sudutnya sawaun, sama. Berarti maksudnya bentuknya itu kotak seperti kubus begitu ya. Menurut apa? Bentuknya sama, kotaknya sama. Wa ma'uhu abyad, dan airnya itu lebih putih minal laban, daripada susu. Wa rihuhu, dan baunya atyab minal misk, lebih wangi daripada minyak misik. Wa kizanuhu, dan ciduk-ciduknya kanujumis sama, seperti bintang-bintang di langit. Maksudnya tadi ya, banyak dan cemerlang. May yashrab minha, barang siapa yang minum dari telaga itu, fala yadma'u abada, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Maka semoga kita semuanya bisa minum dari telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain disebutkan, ada umat Nabi yang datang ingin minum dari telaga Kautsar, maka diusir. Maka Rasulullah mengatakan, ini umat saya, jangan diusir. Maka dijawab, mereka melakukan bid'ah setelah engkau wafat, maka diusir dari telaga Kautsar. Jadi kalau kita ingin minum telaga Kautsar, jangan melakukan bid'ah. Jangan gabung dengan grup-grup bid'ah, kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya, itu semuanya dihindari. 66. Haudi, telaga saya, min Adan, dari kota Adan. Kota Adan itu ada di Yaman, ila Amman, sampai Amman. Amman itu ada di Syam. Al-Bulaqa, di tempat namanya Bulaqa. Jadi Ammanul Bulaqa, Amman yang ada di Bulaqa. Seperti kalau saya mengatakan Solo yang ada di Jawa Tengah, Ammanil Bulaqa, Amman yang ada di Bulaqa. Ini semuanya nama tempat. Jadi maksudnya luasnya itu antara Adan sampai Amman. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Wa akwabuhu adadu nujumis sama, dan gelas-gelasnya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syarbah, barang siapa yang minum darinya satu minuman, satu tegukan, lam yadma ba'daha abadan, dia tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Awwalun nasi wurudan alaihi, yang pertama di antara manusia masuk ke dalam air tadi, fuqara'ul muhajirin, adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Asy'uth, yang kusut, ru'usan, kepalanya, maksudnya rambutnya. Ad-dunus, yang kotor, thiyaban, bajunya. Maksudnya orang-orang miskin ini, Pak. Alladzina, orang-orang yang la yankihun, mereka tidak bisa menikahi al-mutana'imah, wanita-wanita yang kaya. Mutana'imah itu wanita yang penuh dengan kenikmatan, orang-orang kaya. Wala tuftahu lahum, dan tidak dibuka untuk mereka as-sudud, pintu-pintu. Artinya orang yang tidak dimuliakan di dunia. Karena apa? Orang-orang miskin, tapi mereka orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang fakir dari kalangan muslimin, ini kalau orang-orang yang baik, maka mereka justru terkenal di langit. Di dunia tidak ada yang kenal. Sehingga terkenal di dunia itu sangat tidak penting. Yang paling penting adalah terkenal di langit. Rasulullah ketika masih hidup mengatakan, sebaik-baik generasi tabi'in, generasi setelah sahabat, itu adalah Uwais Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Orang fakir miskin yang semua orang gak kenal sama dia. Gak ada yang kenal. Orang fakir miskin, bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, bukan. Orang fakir miskin, tapi takwanya kepada Allah dahsyat sekali. Baktinya kepada orang tuanya dahsyat sekali.
Gara-gara bakti kepada orang tua sampai tidak ketemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah di Madinah, dia di Yaman. Ibunya sudah tua dan dia sebenarnya pengen ketemu dengan Rasulullah. Tapi untuk merawat ibunya, maka dia rela tidak datang ke Madinah. Ibunya sudah mempersilahkan, wahai anak, kalau kamu pengen ketemu Rasulullah, silahkan berangkat ke Madinah. Kata dia, enggak mungkin ya ibu, engkau sendiri di rumah, siapa yang merawatmu nanti kalau saya pergi ke Madinah? Maka dirawat sampai ibunya wafat. Ibunya wafat baru pergi ke Madinah. Sampai Madinah sudah enggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah wafat Rasulullah. Nah, maka dia dipuji oleh Nabi sebagai orang yang terbaik dari kalangan tabi'in, padahal tidak ada satupun yang kenal. 67. Haulaha, sekitar doa itu, nudandin, kami berdoa. Nudandin itu sebenarnya suara germengan, suara yang lirih, itu maksud terjemah asal dari nudandin. Jadi ini kasusnya, ada Mu'adz bin Jabal itu kalau ngimami sholat isya itu panjang-panjang, lama-lama, sehingga ada salah satu jamaah itu kemudian pergi, tidak mau ikut sholat jamaah. Maka Mu'adz bin Jabal menganggap itu munafik, itu orangnya sholat jamaah kok tidak mau ikut. Maka dia disebut munafik, nggak terima. Memang dia tidak munafik, dia nggak kuat kalau sholatnya diimami dengan surat Al-Baqarah. Akhirnya dia mundur sendiri. Maka kemudian dia lapor kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah marah kepada Mu'adz, kamu itu kalau berbuat seperti itu, ngimami orang terlalu panjang, baca surat Baqarah, ini mengganggu mereka, nggak boleh. Kemudian orang itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau ini Mu'adz bin Jabal ini sholatnya panjang-panjang, doanya apa itu saya nggak ngerti. Kalau saya doanya ringkas saja, dua. Saya minta kepada Allah masuk surga, saya minta kepada Allah selamat dari neraka. Makanya sholat saya nggak panjang, orang cuma minta dua. Maka Rasulullah katakan, haulaha nudandin. Kami doa kami ya sekitar itu, nggak jauh-jauh dari doa yang kamu baca, sama. Kemudian pada waktu yang lama setelah itu, orang ini kemudian ikut perang jihad fisabilillah, mati syahid. Maka Rasulullah panggil Mu'adz bin Jabal, hai Mu'adz bin Jabal, bagaimana nasib temanmu dulu? Temanmu yaitu yang dulu berperkara dengan kamu. Ternyata dia matinya mati syahid, berarti dia orang yang baik, bukan orang munafik. 68. Haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, fasallu alayya, selawatlah kepada saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa inna salatakum, karena sesungguhnya selawat kalian, tablughuni, sampai kepada saya. Hadis ini sahih dan hadis ini ada sebabnya. Kenapa beliau suruh kita selawat dimanapun kita berada? Sebabnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ya. La taj'alu qabri idan, jangan kalian menjadikan kuburan saya sebagai id. Id itu apa? Perayaan yang diulang-ulang setiap tahun. Datang ke kuburan Nabi SAW setiap tahun merayakan sesuatu di sana. Jangan. Jadi Rasulullah itu tampaknya beliau khawatir kalau kuburan beliau diagung-agungkan sebagaimana kuburan orang-orang terdahulu. Kuburan orang-orang terdahulu kan diagung-agungkan kan, didatangi setiap tahun, kemudian berdoa di situ, nangis-nangis di situ, sujud-sujud di situ, sholat di situ. Rasul nggak mau, maka beliau melarang, jangan menjadikan kuburan saya sebagai perayaan begitu, nggak boleh. Kalau pengen selawat kepada saya, nggak usah datang ke kuburan, nggak harus datang ke kuburan. Selawatlah kepada saya dimanapun berada, karena selawatmu itu sampai kepada saya. Kita berada di Solo, selawat untuk Nabi, selawatnya sampai ke Madinah sampai. Kok bisa sampai? Karena ada seorang malaikat ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan salawat setiap orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan dalilnya, ya. Alaikas sa'ah. Rasulullah bersabda, fa idza shalla alayya rajulun min ummati, kalau ada seorang umatku salawat kepada saya, qala li dzalikal malaikat yang ditugasi tadi mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan, disebut namanya Pak, fulan bin fulan sekarang ini salawat kepada engkau.
Jadi supaya nama kita ini dikenal oleh Rasulullah SAW, caranya gampang. Bacalah apa? Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung nama kita disebut malaikat di depan Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Dailami, derajatnya hasan. Derajatnya hasan. 69. Haitsuma, kapan saja marorta engkau melewati bi qabri kafir, kuburannya orang kafir, fabasyirhu binnar, maka berilah kabar gembira dia itu masuk neraka. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, dan beliau Syekh Albani mengatakan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Yaitu apa? Sunnahnya kalau kita melewati kuburan orang kafir, itu kita memberi kabar gembira dia dengan api neraka. Misalnya melewati kuburan orang-orang Cina-Cina kafir, nah, maka kita katakan semoga kamu dapat neraka. Mudah-mudahan kamu apa? Segera masuk ke dalam neraka. Terimalah neraka yang datang dari Allah. Fabasyirhu binnar. Jadi kalau masuk kuburannya orang muslim, kita disunahkan membaca salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kalau kuburannya orang kafir, disunahkan untuk memberi kabar gembira bahwa dia masuk mendapatkan neraka. Pernah nggak Pak melewati kuburan orang kafir kemudian memberi kabar gembira nerakanya? Kalau belum langsung dipraktek kapan melewati kuburan. Langsung dipraktek, pokoknya ada salibnya, berarti apa? Alhamdulillah, semoga kamu sudah dapat neraka. Ini termasuk sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan ini ada sebabnya. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bapak saya orangnya baik, suka sedekah segala macam, tapi dia kafir. Besok di akhirat tuh masuk mana? Neraka atau surga? Beliau mengatakan neraka lah. Kenapa? Kafir. Maka tampaknya orang Arab Badui ini susah sehingga dia pergi. Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, kalau bapakmu kemana? Kalau bapak saya di neraka, bapakmu? Bapaknya Nabi kan juga apa? Belum pernah masuk Islam. Maka Rasulullah kemudian tidak menjawab, tapi malah mengatakan, kapanpun kamu melewati kuburannya orang kafir, silahkan dikasih kabar gembira masuk neraka. Nah, dari hadis itu kemudian sebagian ulama memahami berarti bapaknya Nabi itu nggak masuk neraka. Kalau bapaknya Nabi masuk neraka, beliau akan mengatakan bapakku ya podo masuk neraka. Tapi beliau tidak menjawab begitu. Beliau malah mengatakan, udahlah, seolah-olah beliau mengatakan, udahlah, bapakku rasa tekok ge. Pokoknya kalau ada kuburan orang kafir kamu kasih kabar api neraka. Tapi memang ini masalah khilafiyah, apakah bapak Nabi, ibu Nabi itu ahli neraka ataukah tidak, dan ini tidak begitu penting untuk kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi ahli surga. Hadis terakhir 70. Hayati, kehidupanku, khairul lakum, adalah lebih baik untuk kalian. Jadi Nabi hidup itu baik karena wahyu turun terus. Wa mamati khairul lakum, dan matiku juga kebaikan untuk kalian. Kok bisa? Hidupnya Nabi di tengah-tengah kita baik, jelas karena wahyu turun terus. Wafatnya Nabi juga baik, kok bisa? Nah, jawabannya pada hadis setelahnya 71. Tapi karena sudah 20 hadis, maka akan saya baca pada pertemuan besok insyaallah. Jadi silahkan datang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, hadisnya derajatnya dhaif ya, yang terakhir tadi.